Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi dilihat dulu satu-satu. Selamat hari Minggu semuanya, juga yang di online. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita siapkan ya hati kita, siapkan firman-Nya, siapkan Alkitabnya, boleh dibuka. Kali ini saya masih akan bahas dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan fokus ke ayat ini. Judul khotbah saya pada sore hari ini yaitu Set Your Mind on Things Above. So set your mind on things above. Kita dalam 2 minggu ke belakang kita belajar dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ini tentang shift your focus. Bagaimana kita perlu mengalihkan gitu fokus kita. Kalau dari Kolose 3 ini yaitu dari fokus kepada apa yang ada di dunia, kepada hal-hal yang duniawi, kemudian kepada hal-hal yang di atas, kepada hal-hal yang dari sorga. Nah, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ini sebenarnya mengajarkan kita sebagai orang percaya itu untuk memiliki sebuah yang dikatakan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi ada perspektif yang berbeda dengan fokus yang berbeda, yaitu sudut pandang dalam arti kita melihat kehidupan kita melihat masalah kita melihat semuanya dari sisi pekerjaan, keuangan, itu dari sudut pandang Tuhan, bukan hanya sekedar dari sudut pandang manusia atau dari pikiran kita sendiri. Nah kemudian kita boleh fokus kepada yang di atas dan bukan kepada yang duniawi atau yang ada di muka bumi ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kenapa sebenarnya fokus itu merupakan sebuah hal yang penting. Karena kalau saudara lihat bahwa ketika engkau fokus kepada sesuatu hal, disitulah fokus itu yang akan membawa engkau untuk mencapai apa yang engkau fokuskan, baik pikiranmu atau rencanamu gitu. Jadi goalnya kemana, fokusnya kemana, engkau akan mengarah ke sana. Simpelnya seperti GPS gitu, kita set, kita akan sampai ke sana. Jadi kalau engkau fokus kepada masalah, engkau akan fokus kepada masalah. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, saya percaya ada kuasa yang dari Tuhan. Nah contohnya kalau kita lihat Daud, dia menghadapi Goliat ya. Goliat itu kan besar, luar biasa. Dan kita bisa kasih detail istilahnya. Ini kan kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ini Goliat ini kan pada waktu itu sebuah tantangan yang besar. Sebuah raksasa yang mengancam bukan hanya satu orang, tapi kehidupan seluruh bangsa. Bahkan raja juga takut. Kalau kita detailin itu bisa banyak tuh, wah Goliat tingginya sekian, senjatanya sekian, ototnya luar biasa, pengalamannya luar biasa, tentara, panglima perang. Jadi banyak yang bisa kita jabarkan tentang yang namanya Goliat. Dan kalau kita lihat masalah kita bisa banyak jabarkan tentang masalah kita. Dan kemungkinan kalau kita kalah gitu. Tapi kita lihat Daud dia nggak fokus sama keberadaan Goliat atau kenyataan Goliat, fakta-fakta tentang Goliat. Oke, dia punya fakta seperti itu, dia panglima perang, dia jago perang, dia tinggi, jauh lebih tinggi dari saya, dia punya skill yang luar biasa. Tapi Daud dia fokusnya kepada Tuhan, gitu. Dia fokus kepada siapa yang bersama dengan dia, Tuhan yang menyertai dia. Sehingga pada akhirnya singkat cerita dia bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah sebenarnya dengan kehidupan kita juga kira-kira seperti itu. Kalau kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada begitu beratnya masalah saya, begitu susahnya jalan kehidupan saya, begitu tidak mungkin, jadi ada tembok yang terlalu besar, ada masalah yang terlalu besar, maka kita akan kemungkinan dan sangat mungkin akan dikalahkan oleh masalah kita. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan kita udah belajar nih, kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka ada kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan dan bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami satu hal yang besar karena kuasa Tuhan itu nyata. Begitu ya, saudara bisa dapatkan ya. So, kita lihat lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Di depan ada dari dalam bahasa Inggris, ini semuanya dalam English Standard Version ya. Saya akan baca bahasa Indonesianya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara perhatikan, ini di ayat yang ke di sini pertama dan ketiga, pertama dan kedua gitu ya. Dikatakan gini, carilah perkara yang di atas. So pertama, seek the things that are above gitu ya. Kemudian berikutnya dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, ayat yang kedua. And then set your mind on things that are above. Jadi itu ada sebuah perintah yang sebenarnya arahan yang luar biasa di sini. Jadi cari perkara yang di atas, kemudian pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, kita ini jadi sebenarnya kita dipanggil untuk memiliki sebuah mindset atau pola pikir yang baru yang sesuai atau sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran kerajaan Allah. Boleh di next slide. So, saudara, kita ini Alkitab mau firman Tuhan ajarkan supaya kita benar-benar memiliki sebuah pola pikir yang baru, yang sesuai, yang selaras dengan kebenaran dari kerajaan Allah, yang pada akhirnya itu akan membawa kita untuk masuk ke dalam sebuah jalan yang namanya jalan ketaatan. Kita menaati apa yang sudah ditulis dalam kitab Kolose pasal ketiga itu sendiri yang ada di dalam mindset itu. Jadi intinya gini nih, Tuhan mau kita punya sebuah pola pikir yang berbeda. Mindset itu apa? Kamu set your mind. So kita arahkan pikiran kita fokuskan pikiran kita. Jadi kita punya pikiran yang baru, mindset yang baru. Mindsetnya bukan mindset yang sekedar mindset, tetapi mindset yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini dengan segala yang terjadi, apalagi yang baru-baru ini ya, dengan perang Israel, dengan Hamas, dan yang sudah berlangsung lama dengan Palestina, kita bisa memilih sebenarnya, kita mau fokusnya kemana. Sesuai dengan apa yang disajikan oleh media, kita prefer yang mana, kita cenderung suka yang mana gitu. Tapi firman Tuhan ajarkan supaya kita punya mindset yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya di situ membawa kita untuk kita bisa taat terhadap apa yang firman Tuhan katakan itu sendiri. Yang dianjurkan untuk benar-benar mindset itu ada dalam pikiran kita. So, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara lihat orang itu dia tidak taat itu bisa jadi karena dia punya pola pikir yang salah, dia punya pandangan yang salah, dia punya sudut pandang yang salah. Orang misalnya sederhana, oh saya nggak mau jadi Kristen soalnya banyak peraturan misalnya. Oh begini, kenapa? Karena mindsetnya salah, akhirnya dia tentu tidak akan melakukan firman Tuhan. Atau orang tidak taat karena dia tidak mengerti sebenarnya kenyataan, the reality dari kerajaan Allah. Dimana kalau kita lihat kekristenan ini kan khusus ya, kekristenan itu bukan hanya sekedar ide tentang Tuhan. Kalau saudara lihat, agama itu kan istilahnya mengajarkan tentang Tuhan. Tapi orang juga banyak memiliki ide tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah ya ada yang istilahnya tidak bisa dipegang gitu ya, roh. Atau Tuhan itu juga bisa jadi sebuah benda yang akhirnya disembah. Jadi banyak sekali ide tentang Tuhan. Tetapi kekristenan khususnya itu bukan hanya sekedar ide tentang Tuhan yang membawa kita menjadi pribadi yang baik dan membawa kita menjadi pribadi yang baik buat orang lain. Gitu. Saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Kita ini dalam kehidupan kekristenan kita itu bukan hanya sekedar tujuannya supaya kita menjadi baik, mengalami kebaikan, dan juga supaya lewat hidup kita orang mengalami kebaikan, mendapatkan kebaikan. Bukan hanya di situ loh. Itu bukan hal yang salah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita mengikuti Yesus sebagai juru selamat kita. Dan seringkali Tuhan mengizinkan untuk kita boleh mengalami hal-hal yang tidak baik, betul ya? Bangsa Israel diizinkan mengalami hal yang tidak baik, banyak sekali contoh. Kalau pandangan kita hanya sekedar mengalami kebaikan dalam diri saya, dan bagaimana saya bisa memberikan kebaikan buat orang lain, tetapi kita mengesampingkan firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, nah itu berarti sebenarnya bukan kekristenan. Karena kekristenan juga mengajarkan bahwa di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, kalau kamu mau mengikut aku, engkau harus pikul salib. Pikul salib enak gak? Gak enak. Kalau tujuannya cuma enak,
berarti ya bukan mengikut Kristus gitu. Nah, banyak agama di dunia ini yang mengajarkan oke, kita bersikap baik, berlaku baik, dan kita juga memperlakukan orang lain baik gitu. Karena nanti ada karma. Jadi istilahnya pokoknya saya hidup baik, saya mengalami kebaikan, berusaha bekerja yang baik, dan saya nggak nyusahin orang. Sampai di situ. Nanti baru ada yang namanya Tuhan melihat dan menghargai. Nah, dalam kehidupan kita tahu bahwa khusus dalam konteks Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ini nih Tuhan mau supaya kita memiliki sebuah mindset, pola pikir yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, kemudian saya mau masuk ke sini. Saudara yang kasih Tuhan, kekristenan itu berarti berbicara tentang yang namanya kerajaan Allah dengan segala kebenarannya dan konsekuensinya dalam kehidupan kita, baik di bumi atau di kekekalan nanti. Itulah kenapa kita dinamakan Kristen. Kristen itu maksudnya apa sih? Pengikut Kristus. Well, sebenarnya nggak begitu penting sih kita mau dinamakan Kristen atau apalah gitu. Yang penting kita mengikut Tuhan, kita jadi murid Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Di Indonesia ada pergerakan, ini aside ya, sekitar contoh aja, ada pergerakan di mana pelayanan ini, misi yang kita dukung juga itu menjangkau kepada orang-orang yang belum percaya, terutama orang-orang yang dari tetangga sebelah gitu ya. Tapi ketika mereka percaya Tuhan, mereka tidak diharuskan untuk mengganti identitas mereka atau bahkan penampilan mereka. Jadi mereka masih tetap pakai kerudung, mereka masih tetap berkumpul, tapi yang mereka belajar yaitu firman Tuhan. Dan kehidupan mereka berubah sesuai dengan firman Tuhan. Dan pesan kehidupan mereka kepada orang lain, mereka mengajarkan tentang Yesus. Jadi intinya apa? Bahwa kekristenan itu sebenarnya mengenai kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Mengenai kenyataan Kristus, siapa itu Tuhan kita. Dan yang membawa kepada sebuah konsekuensi dalam kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang dalam kekekalan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Saya mau ajak saudara untuk melihat sore hari ini dari Kolose 3 ayat 1 dan 4 ini ada 5 kenyataan, reality. Ada 5 realities about the kingdom of God. Ada 5 kenyataan tentang kehidupan kekristenan kita yang istilahnya Paulus mau untuk kita mengerti ini. Jadi mindset, kemarin kan belajar bahwa pikirkanlah perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas? Nah ini nih, kita lihat ya. Yang pertama, jadi ada 5 realities of the kingdom of God. So number 1 is God himself. Kolose 3 ayat yang pertama, dan ini ada ayat pertama bagian B, yang bagian kedua dan ayat yang ketiga ya, dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Baru yang kedua, sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ada satu kenyataan, ini satu prinsip dasar ya, hal yang paling mendasar. Mungkin buat kita ini sudah hal yang sudah kita pegang cukup lama, kita percaya cukup lama, bahwa kita tahu, kita percaya Tuhan itu ada. Betul ya? Banyak orang percaya nggak ada Tuhan loh. Atau kalaupun orang percaya Tuhan, Tuhannya itu Tuhan yang berbeda. Kita mesti semakin tajam, semakin kritis ya dalam iman percaya kita. Kalau orang katakan kan suka, misalnya orang diskusi, kita ketemu sama teman untuk menghindari perdebatan, misalnya ngobrolin tentang Tuhan, bisa ada pernyataan misalnya gini, oh ya kita kan Tuhan itu satu, semua percaya Tuhan satu, betul ya? Cuma kita jalannya beda-beda aja. Mungkin saya dari Kristen, kamu dari mana, tapi Tuhan satu. Nah sebenarnya kan logikanya, kalau Tuhan itu satu, sementara saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus, berarti yang lain bukan Tuhan, betul ya? Atau kalau orang percaya, yang lain dari kepercayaan lain mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah itu, menurut mereka berarti Tuhan kita bukan Tuhan, betul kan? Tuhan kita mungkin hanya sekedar nabi dan lain sebagainya, gitu. Nah jadi saudara, kita tahu bahwa ada Tuhan, Tuhan itu eksis, dan di dalam iman kekristenan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang lahir, kemudian dia mati, kemudian dia dibangkitkan, kemudian dia naik ke sorga, kemudian dia akan
datang lagi ke bumi ini untuk yang kedua kalinya. Kita tahu bahwa Tuhan kita belajar adalah Tuhan yang Elohim, Jehovah, El Elyon, Tuhan yang El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa, yang maha mencukupi, Tuhan yang dekat dengan umatnya, Tuhan yang maha tinggi mengatasi segalanya. Itu adalah Tuhan kita. Dan Kolose 3 ini menyatakan tentang realita tentang Tuhan. Tuhan yang luar biasa ini. So ini yang pertama nih, ini saya mau ajak kita boleh mengerti supaya memiliki sebuah fondasi yang kuat di dalam iman percaya kita. Oke ya, ini kenyataan yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kenyataan yang kedua dari Kolose 3 ini. Bahwa di sini dibilang, Yesus itu dia duduk di sebelah kanan Allah. Christ at the right hand of God, seated at the right hand of God. Seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Jadi Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, maksudnya apa? Saudara yang kasih Tuhan, Kristus dia, saya sering sampaikan, tadi sampaikan, sekali lagi dia akan mengalami 5 hal secara umum. Dia akan mati, kemudian dia akan lahir, datang ke dunia ini, kemudian dia mati untuk menebus dosa kita, kemudian dia dikuburkan, kemudian dia akan bangkit, itu peristiwa yang luar biasa, kemudian dia sudah naik ke sorga, dan yang terakhir dia akan kembali untuk kedua kalinya. Itu adalah keberadaan Yesus. Dan kita udah sampai ke yang keempat nih, di mana Yesus naik ke sorga dan firman Tuhan katakan dia duduk di sebelah kanan Allah gitu. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah ini, jadi Tuhan ini dia udah naik ke sorga, dia bukan hanya sekedar, kalau orang tanya kalau gitu di mana pastor? Apakah Yesus di atas awan-awan atau di atas planet-planet, lebih tinggi lagi? Nah ingat bahwa Tuhan ini tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Langit, bumi, dan segala isinya itu adalah ciptaan. Tapi itulah misteri Tuhan. Tapi Tuhan mengatasi semuanya. Dia ada di sebelah kanan Allah. Dia mengatasi langit, dia mengatasi bumi. Kasihnya, kuasanya, dan lain sebagainya. Dan di sini saya mau fokus bahwa Yesus ini dia duduk di sebelah kanan Allah. Seated at the right hand of God. Nah saudara kasih Tuhan, ini menggambarkan sebuah tempat kehormatan yang diberikan kepada Yesus sebenarnya. Dia yang pertama ya, dari poin yang kedua ini, jadi ini sebuah tempat kehormatan, ini adalah tempat di mana dia bertahta dengan yang maha tinggi, ada kuasa dan ada otoritas di mana Tuhan itu memerintah bersama-sama dengan Tuhan, dengan Yesus sendiri gitu. Karena Yesus duduk di sebelah kanan dari Allah sendiri. So yang pertama, ini merupakan berbicara tentang kehormatan, tempat kuasa, tempat otoritas. Dan yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah itu berarti bahwa saat ini apa yang dialami itu Yesus dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kan kita tahu bahwa ada 3 role gitu. Ada Allah yang Bapa, sumber dari segalanya, Bapa itu artinya sumber. Kemudian ada Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat, perannya, role-nya Juru Selamat. Dia turun ke bumi, dia menyelamatkan, kemudian dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita sekarang. Jadi Yesus di mana kalau ditanya? Yesus di hati, ya benar sih di hati. Tapi lewat apa? Lewat pribadi yang namanya Roh Kudus. Yesus sendiri dia duduk di sebelah kanan Allah. Seperti itu. Nah, jadi bahwa pekerjaan Yesus di muka bumi ini itu telah selesai, telah digenapi lewat kematiannya di kayu salib. Dan sekarang Yesus duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di sebelah kanan dari Allah Bapa. So that's the reality. The reality number 2. Ini kenyataan aja, fakta-fakta yang ada. Kenyataannya, yang kebenaran firman Tuhannya. Nah yang ketiga kemudian seperti apa? The reality number 3, the third reality. Bahwa di Kolose 3 ini dinyatakan juga bahwa sebenarnya kematian itu sudah ada di belakang kita. Death itu left behind, sudah lewat, sudah ada di belakang kita. Ini ayatnya memang di sini tidak berurutan 1, 2, 3, tapi ini untuk menggambarkan, karena kalau orang cerita kan itu bisa dari beberapa poin ya. Tapi yang pertama ini mengajarkan bahwa ayat yang ketiga ini dibilang gini, kamu telah mati, gitu. You have died. Maksudnya apa? Manusia lama kita itu sudah mati. Dengan kematian Yesus Kristus sudah dikubur dan sudah ditebus.
Kemudian ayat yang pertama, bagian yang pertama dikatakan, kalian ini sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. You have been raised with Christ. Nah, the resurrection you await is as sure as one you have already experienced. Maksudnya kebangkitan Tuhan, waktu kita menyerahkan diri kita kan untuk dibaptis, kita dikuburkan dengan kematian Yesus, kemudian kita dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. So you have been raised with Christ. Been raised berarti kita menjadi manusia yang baru. Dosa kita sudah ditebus, sudah lunas, dibayar harganya. Nah kemudian, nah ini, your life is hidden with Christ in God. Bahwa hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi ada rahasia yang luar biasa tentang diri kita, tentang rencana Tuhan. Di mana kematian itu, kembali sekali lagi, kematian itu ada di belakang kita, bahwa manusia lama kita itu, hidup lama kita itu ada di belakang kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ada banyak orang mungkin masih struggle dan hidup di masa lalu. Tetapi sore hari ini ketahuilah, yakinlah bahwa segala kutuk, segala kesialan misalnya, segala perkataan yang pernah dikatakan oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita, mungkin ada orang yang lahir, bahkan sebelum lahir dia sudah dinubuatkan oleh kepercayaan-kepercayaan tertentu bahwa anak ini akan menjadi ini dan menjadi ini. Itu adalah pekerjaan iblis ya. Bahkan setiap dosa, jadi kutuk, kesialan, dosa, ramalan-ramalan yang salah, yang membawa kita sebenarnya harusnya kepada kematian, di mana ada kematian rohani, kematian jasmani bisa jadi, dan juga kematian jiwa, kematian semangat, kematian tujuan, kematian visi. Itu sebenarnya sudah menjadi masa lalu, dan pekerjaan iblis yang iblis rencanakan di masa lalu itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus. Tetapi kita memiliki sebuah masa depan yang baru. Nah, saudara, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan, bahwa masa lalumu itu tidak bisa menguasai lagi kehidupanmu sekarang. Tetapi ada masa depan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah kenyataan. Apakah kita mau percaya atau enggak? Waduh, sayang sekali kalau tidak percaya. Tapi kita tahu dalam pemahaman iman kita, dan saya percaya saudara sudah lahir baru ya, sudah menerima Yesus Kristus. Tapi biar kita lebih teguh lagi bahwa kita ini tidak dikendalikan oleh masa lalu loh. Israel, dia keluar dari Mesir. Dia menyeberang Laut Merah. Sebenarnya yang bisa membawa mereka kembali ke Mesir itu mereka sendiri. Kan mereka tuh yang ngomong, kita pengen balik lagi lah ke Mesir, balik lagi ke Mesir. Rencana Tuhan adalah masa depan yang baru, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan iblis tidak bisa, tentara iblis itu sebenarnya nggak punya kuasa loh terhadap hidup kita. Saudara percaya nggak? Tentara iblis itu tidak bisa, tidak mempunyai kuasa atas setiap orang percaya. Bahkan kita setiap orang percaya, kita diberikan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Di mana semuanya tunduk, takluk. Ada amin? Percaya ya? Firmannya di mana? Ya waktu bangsa Israel menyeberang laut, kemudian tentara Mesir mengejar, itu menggambarkan tentara iblis, itu sudah habis, itu sudah musnah. Gitu. Jadi sudah diputuskan sebenarnya dari kehidupan kita. Dan ini sebenarnya kebenaran yang luar biasa ya. Kalau kita masuk dalam baptisan, kemudian dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Nah bangsa Israel ketika mereka masuk ke Laut Merah, itu mereka berada di bawah permukaan air. Itu menjadi simbol bahwa mereka istilahnya secara rohani mereka dibaptiskan dan diputuskan dari masa lalu mereka. Mereka sampai di tepi yang baru, di tepi yang lain, itu menjadi manusia yang baru. Bahwa tidak ada kuasa iblis yang sebenarnya bisa menyentuh mereka, kecuali mereka yang memberikan diri mereka kepada iblis. Dalam hidup kita juga sebenarnya sama nih. Kita sebenarnya punya kuasa yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Perjalanan kita dengan Tuhan itu, Tuhan beserta kita. Tapi bagaimana kita jatuh dalam dosa? Iblis beri ide. Iblis kasih kisi-kisi gitu, kasih screen saver. Nah kitalah yang memutuskan untuk melakukan dosa. Jadi bukan Tuhan tapi kita sendiri. Tapi kalau kita memutuskan untuk ikut taat terhadap firman Tuhan, maka kita bisa perintahkan iblis, kita bisa hardik iblis, kita bisa suruh iblis untuk pergi dari kehidupan kita dan percaya bahwa tidak ada kuasa iblis yang mampu mengena dalam hidup kita. Amin. Saudara kalau mau
Kadang-kadang kalau di sini ya, wah kayaknya biasa-biasa aja. Ini satu hal yang kayaknya ya kita percaya oke lah. Tapi begitu engkau berada di tempat-tempat yang sepertinya benar-benar membutuhkan Tuhan gitu ya. Saya selalu kalau mau misi ke daerah-daerah ya ke Toraja misalnya, ke Kalimantan atau di mana gitu ya. Saya tuh merenungkan firman Tuhan ini loh. Saya mempersiapkan diri kita dengan pedang roh, dengan firman Tuhan. Saya mesti remind diri saya kembali, saya punya Tuhan yang luar biasa, tidak ada rencana Tuhan itu luar biasa, iblis tidak bisa merencanakan yang buruk, saya diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, saya tahu nama Yesus berkuasa, dalam nama Yesus semuanya bisa tunduk. Jadi ketika ada di dalam ladang misi, oh itu kan banyak cerita tuh orang bisa diguna-guna, bisa dan lain sebagainya ya. Nah shield kita apa? Firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak yakin, itulah menjadi celah untuk iblis masuk. Maka dari itu kita perlu memiliki sebuah iman, pengertian, pemahaman yang kuat tentang sebuah kenyataan akan siapa Tuhan kita, akan kebenaran dari kerajaan Allah. Okay? So this is the third reality dari kitab Kolose pasal yang ketiga, yaitu hidup lama, kematian itu sudah ada di belakang kita. Oke. Yang keempat, berikutnya nyambung ya. Christ will appear. Nah ini, bahwa hidup dengan Kristus itu berarti ada sebuah masa depan yang baik, ada sebuah pertumbuhan, ada kehidupan yang berbuah, ada masa depan yang gilang gemilang menjadi bagian dari kita. Nah Christ will appear. Ini sebuah kenyataan, realita yang dibukakan oleh Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 ini, di mana ya Yesus suatu saat dia akan menyatakan dirinya apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. So when Christ who is your life appears. Ini kita bisa belajar sendiri nih, kita bisa renungkan sendiri nih. Di sini dikatakan ada bagian pertama bahwa Christ who is your life. Kristus itu kehidupan kita. Bagian hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Saya katakan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tidak bisa hidup hanya dengan kata-kata semangat yang saya dapatkan dari buku-buku atau sosial media. Atau dari motivator-motivator. Kan banyak motivator ya, pembicara-pembicara. Tapi saudara lihat, pembicara-pembicara pun ternyata tersandung juga, gagal juga. Ada orang bilang kan, wah, hidup tidak seindah kata-kata Mario Teguh gitu ya. Kalau ada yang tahu mungkin. Wah kayaknya kehidupan sempurna, kata-katanya luar biasa, hikmatnya luar biasa. Taunya, well banyak kasus ternyata. Kata-kata orang itu terbatas. Tapi kita tahu firman Tuhan kembali berkuasa. Nah hidup kita ini ada di dalam Kristus Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa kita kembali kepada Tuhan sebagai pemilik dari kehidupan kita. Nah suatu saat nanti pemilik hidup kita ini yaitu Kristus Yesus, dia akan datang dan dia akan menyatakan dirinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya, bukan dalam rupa manusia tetapi sebagai Tuhan. Dia akan appear, dia akan menyatakan dirinya kembali. Di mana pada akhirnya sesuatu yang selama ini tersembunyi. Selama ini tersembunyi itu akan berakhir. Penantian banyak orang itu akan berakhir. Pertanyaan manusia tentang Tuhan, ide tentang Tuhan, perdebatan-perdebatan orang tentang Tuhan, siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang salah, Tuhan saya atau Tuhan kamu, itu suatu saat akan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di mana orang akan menyaksikan, dia datang dan menampakkan dirinya. Itulah Yesus Kristus Tuhan. That's the reality yang kita percaya dalam iman kekristenan kita. Kenapa saya katakan bahwa ini realitas yang kedatangan Tuhan ini? Karena yang 4 tadi sudah terbukti, sudah terjadi, benar ya? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Yang nubuatan atau kebenaran firman Tuhan, di mana 5 kebenaran atau 5 nubuatan ini sudah dinyatakan kan dalam kitab perjanjian lama, banyak tuh, udah dibuatkan sejak lama sekali. Dan 4 sudah digenapi. Jadi kita percaya juga, yang kelima ini ya tinggal tunggu waktunya untuk digenapi. Nah itu berarti ini bukan sebuah semangat atau kata-kata yang memberikan kita semangat, tapi satu kepercayaan yang kita pegang dalam iman kekristenan kita. Tujuannya apa? Pada kedatangan Yesus yang kedua, dia bukan datang untuk
menyelamatkan orang karena sudah diberitakan, sudah disampaikan, tapi ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu adalah kenyataan berikutnya, Christ will appear. Buat kita, kedatangan Kristus itu bukan merupakan sebuah ketakutan, tetapi sebuah hal yang dinanti-nantikan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Wah, kedatangan Kristus itu kan seperti pernikahan anak domba ya, dibilangnya begitu ya. Yang namanya pernikahan orang menanti-nantikan dong. Aduh, pengen hari H-nya nih, udah pengen cepet-cepet. Nah kita kalau kita benar ikut Tuhan, waduh, kayaknya udah gak sabar. Saya sendiri dulu dengan pemahaman yang terbatas, tapi saya pikir, aduh saya enaknya kalau udah lahir baru, kayaknya langsung Tuhan panggil aja Tuhan. Kayaknya enak, langsung masuk ke sorga, bener gak? Kan enak ya. Lahir baru, dibaptis, mati, masuk surga. Asal matinya jangan sakit Tuhan. Langsung lah pokoknya tiba-tiba ya mati aja gitu, diambil atau gimana gitu. Tapi kenapa masih ada di dunia ini? Ya karena Tuhan punya rencana. Tuhan masih memberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kayaknya nggak sabar gitu. Saya dengar banyak cerita, ada orang-orang yang ada keluarga sendiri juga yang cerita secara langsung. Di mana dia sakit, udah gitu didoakan gitu, akhirnya dia bangun kembali gitu. Terus terus ternyata orang ini dia bilang bahwa aduh kamu ya, saya tuh kayaknya udah enak, udah mau masuk nih, tapi ada yang panggil saya katanya. Ada yang panggil saya jadi saya bangun lagi katanya. Kalau enggak saya udah masuk ke tempat yang enak ini katanya. Ini saya boleh pinjam kesaksian, ada satu customer datang ke toko, suaminya ini Kristen, istrinya belum Kristen ya, udah Kristen juga pada akhirnya, tapi gara-gara suaminya dia ikut gitu. Ini ada nih di sini nih. Terus suaminya ini sakit gitu. Terus suatu saat suaminya lagi sakit, dia tiba-tiba biru. Wah, ini tiba-tiba istrinya dia teriak, pokoknya bangun dalam nama Yesus, kamu bangun. Sama anaknya juga in Jesus name, semuanya begini-begini. Wah saya dengarnya merinding loh. Udah gitu mereka nggak kepikiran telepon 911. Ini sakitnya parah loh, saya parah dan memang kalau mati pun ya udah karena sakitnya wajar gitu. Tiba-tiba udah biru semuanya, wah ini udah selesai. Tapi ibunya, si istrinya ini sama anak-anak mereka teriak. Ini udah disaksikan di salah satu gereja juga. Terus tiba-tiba suaminya bangun lagi terus dia bilang begitu, aduh saya tuh udah enak kayaknya. Udah mau ke tempat yang enak, udah mau masuk surga gitu. Gak tahu dia bilang masuk surga atau gimana, pokoknya udah enak banget. Ini tapi kamu manggil-manggil katanya. Jadi saya balik lagi nih ke dunia ini. Jadi saudara, saya melihat memang ya, apalagi kalau kita lihat orang kan suka, wah kalau yang orang ikut Tuhan katanya, lihat loh mayatnya katanya senyum gitu ya. Berarti udah tenang gitu. Saya percaya loh bahwa benar-benar kematian di dalam Kristus itu bukan satu hal yang menakutkan. Kalau buat saya yang saya takutkan sebagai manusia, cara matinya gimana gitu. Kalau saya mau mati, Tuhan saya berdoa, Tuhan mati jangan sakit gitu. Ya yang cepat lah gimana lah gitu, tiba-tiba tidur mati, gak ngerepotin keluarga gitu kan. Kalau matinya saya gak takut. Dan banyak kesaksian seperti itu, jadi buat mereka tuh enak sekali gitu. Nah jadi Christ will appear ini, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ini merupakan sebuah momen yang luar biasa, di mana saya mau ajak setiap kita, ini sebuah momen kemuliaan di mana Yesus datang. Dan mari kita dalam fokus kita, mindset kita, mata rohani kita menatap kepada kemuliaan Tuhan. Dengan terus kita boleh hidup mulia ketika kita berada di muka bumi ini. Sambil kita melihat bahwa suatu saat nih Kristus akan kembali menyatakan dirinya. Dan kita menanti-nantikan. Dalam penantian kita bukan kita hidup di gua berdoa baca firman Tuhan. Tapi kita terus melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. So that's the fourth reality. Nah, reality yang berikutnya apa? Di sini dikatakan dalam ayat yang keempat, Kolose 3, yaitu hidup kita ini hidden but soon revealed. Gitu. When Christ who is your life appears, then you also will appear in Him in glory. Oke, yang ini ya, the fifth one. So apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
So when Christ who is your life appears, tadi yang keempat sampai di situ. Nah berikutnya, then you also will appear with him in glory. Saudara yang kasih Tuhan, pada saatnya ya, setiap kita yang berada dalam Tuhan itu akan muncul bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat itulah kita sebagai orang percaya bersama dengan Tuhan. Jadi diri kita yang sesungguhnya sebagai anak Allah yang ditebus, yang diselamatkan oleh Kristus, yang selama ini sekarang kita menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, bukan hanya kita nanti akan menyaksikan kemuliaan Tuhan, tapi kita juga akan menjadi bagian dari kemuliaannya. Gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu. You also will appear with him in glory. Jadi apa yang selama ini hidden, baik kemisterian Tuhan ataupun siapa diri kita, bahwa kita ini sebenarnya rusak karena dosa ya, tapi ada penebusan Tuhan. Kita ini diciptakan sempurna loh semuanya. Dan pada saatnya nanti, Kristus menyatakan dalam kemuliaan dan kita akan bersama-sama dengan Kristus. Dari titik itulah kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Itu adalah kenyataan yang perlu kita benar-benar yakinkan, imani yang akan terjadi dan akan terjadi. Nah, ada 5 realita ini. 5 realita ini ya, 5 kenyataan ini, 5 kebenaran tentang kerajaan Allah. 5 hal yang kita perlu fokus kepadanya. Nah, kembali kepada mindset yang baru, your new mindset. Firman Tuhan tadi ajarkan bahwa kita untuk memiliki sebuah mindset yang benar, yaitu sebuah pikiran, mind yang diarahkan atau ditetapkan gitu ya, ditujukan yang mindset kepada 5 kenyataan yang tadi. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, mindset kita, pola pikir kita, sudut pandang kita dalam kita memandang masalah, memandang kehidupan, memandang masa depan, harus ditujukan kepada 5 hal ini, 5 kenyataan ini. Tadi ada Tuhan, Tuhan itu bangkit, Tuhan Yesus itu bangkit, kita kehidupan lamanya sudah di belakang kita. Yesus akan menyatakan diri dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu yang Paulus mau supaya kita punya pikiran yang diarahkan ke sana gitu. Kolose 3 ayat yang kedua katakan, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau ditanya kembali secara sederhana, perkara yang di atas itu apa? Ya, the things that are above, the things that are those 5 realities istilahnya. Things that are above are the 5 realities described on Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Arahkan pikiran kita ke yang di atas. Yang di atas itu apa? 5 hal tadi. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau dikatakan ada things that are above, kemudian things that are on earth itu apa? Perkara yang di bumi itu seperti apa? Itu adalah things that are on earth are behaviors or institutions or any ideas in this world not rooted or shaped by those realities. Next slide boleh? Ini saya akan baca lagi ya. Saudara, semoga kebaca ya, agak kecil yang di bawah. Jadi things that are on earth itu adalah behaviors, kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Karakter atau institusi, or any ideas atau ide-ide apa nih yang ada di dunia ini yang tidak berakar dan tidak dibentuk oleh 5 kenyataan yang saya sampaikan tadi. Gitu. Contohnya apa? Ya kalau orang punya ide sesuatu, lihat aja idenya ini dia nyambung nggak sama yang 5 hal tadi tentang bahwa ada Tuhan. Gitu. Atau orang percaya Tuhan kan nggak ada. Believe in yourself misalnya. Oh, keselamatan itu ya kita berbuat baik. Itu bukan bergantung kepada Kristus. Itu tadi. So, semoga saudara bisa dapatkan ya. Jadi setiap pemahaman manusia atau institusi itu bisa lembaga, bisa institusi, bisa negara, bisa kelompok apapun yang sebenarnya tidak berakar kepada firman Tuhan. Saya mungkin rangkum ya 5 kebenaran atau 5 kenyataan itu sebagai kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, tidak berakar kepada kebenaran firman Tuhan atau 5 kenyataan yang ditulis dalam Kolose pasal 3 itu tadi, itu adalah hal-hal yang di bumi. Gitu. Nah jangan kita fokus ke sana.
Jangan kita fokus hanya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara bicara tentang keuangan, keuangan kan saya yang berusaha karena saya dan untuk saya gitu. Nah itu tidak berakar pada kebenaran firman Tuhan. Nah jangan fokus ke sana. Keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, kehidupan hanya sekedar baik. Tapi kita nggak mikirin bahwa ada rencana Tuhan untuk orang-orang di mana Tuhan libatkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pokoknya tadi di awal, kehidupan saya yang penting saya baik dan saya melakukan kebaikan, saya nggak jahat sama orang. Itu enggak. Ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang menjadi bagian kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan demikian, yang melibatkan kita dalam rencana Tuhan. So, saudara yang kasih Tuhan, disitulah kita perlu mengarahkan pikiran kita. Nah, di dalam setting our minds itu nggak gampang memang. Kalau dibilang bahwa set your minds, kenapa sih dibilang set your minds? Karena ya mesti di set gitu ya, mesti diarahkan, mesti ditujukan pikiran kita. Dia tidak akan keset secara alami, dia tidak akan terjadi begitu saja, tidak akan terjadi secara otomatis. Tapi kita yang perlu memberikan effort kita yang terbaik supaya bisa memikirkan gitu. Nah Paulus ini dia ketika dia bilang bahwa set your minds on things that are above, itu paralel dengan apa yang ditulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5. Di sini dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Jadi yang Paulus maksudkan itu apa? Supaya kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki pola pikir, kita memiliki cara pandang, kita memiliki sudut pandang atau perspektif, kita memiliki watak, kita memiliki karakter atau temperamen, kita memiliki emosi, cara berpikir, perasaan dan sikap atau tanggapan terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu seperti yang dimiliki oleh Kristus. Nah ini tujuannya, set your minds on things above. Pikiran Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan seperti apa? Ada banyak tuh kan gelang lah, kalung lah, atau poster lah, WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan dilakukan Yesus? Kalau saudara disakiti, kita pikir apa yang akan dilakukan Yesus Kristus? Apakah Tuhan balas atau Tuhan memaafkan? Paulus ajarkan miliki pikiran itu, bersikap seperti Kristus, miliki perasaan Tuhan. Kalau engkau memiliki sesuatu, apa yang menjadi kehendak Tuhan ya? Gitu. Semuanya dalam kita menyikapi, menindaklanjuti atau menanggapi orang-orang yang ada di sekitar kita, ini apakah kita menuruti keinginan kita, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kembali berdasarkan mengacu pada realita-realita yang ada yang Paulus sampaikan tadi dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan kita bisa menyediakan diri, kita mengarahkan nih. Mengarahkan itu berarti harus diarahkan. Pikiran kita ini harus diarahkan, kita mengarahkan emosi kita mengarahkan sikap kita mengarahkan preferensi atau pilihan-pilihan kita sesuai dengan kenyataan bahwa tadi ada Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, hidup lama kita sudah mati, ditebus dan lunas harganya dibayar. Kemudian ada kedatangan Yesus untuk kedua kalinya dan bahwa kedatangan Tuhan itu dalam kemuliaan kita menjadi bagian di dalamnya. Jadi intinya bahwa dalam 5 hal itu, itulah yang harus menjadi sebuah pegangan gitu dalam sikap dan keputusan kita sehari-hari, dalam fokus kita. Nah saudara boleh bawa dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam engkau mengambil keputusan, dalam engkau menanggapi orang misalnya yang sederhana deh, ngegosipin kita, ngejelekin kita gitu ya, memperlakukan kita dengan buruk gitu. Apa yang kita lakukan? Apakah dasar yang kita lakukan karena emosi, karena saya nggak suka sama dia, karena saya benci dia, biar dia mati sekalian, biar dia hancur sekalian, balas dendam. Lu pikir lu doang bisa jahat, lu jahatin gue bisa lebih jahat. Nah itu kan tidak rooted kepada kebenaran firman Tuhan, betul ya? Tapi yang Paulus ajarkan untuk kita set our minds kepada things that are above, kebenaran firman Tuhan.
Dan pada akhirnya kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita kepada jalan gimana kita taat sesuai dengan mindset itu tadi. Gitu. Jadi kemana engkau memfokuskan pikiranmu, sekali lagi, itu akan menentukan kehidupanmu. Atau dengan kata lain nih, saya bisa katakan, dari tindakanmu itu bisa kita lihat. Dari tindakan seseorang kita bisa lihat, fokus dia kemana. Mindset dia seperti apa. Kalau mindsetnya untuk menguntungkan diri sendiri, mindsetnya untuk balas dendam, mindsetnya untuk ya yang jelek-jelek, ya udah kelihatan. Nggak ada mindset Kristus di sana. Tapi Paulus mau untuk kita boleh punya mindset, yaitu mindset surgawi, sesuai dengan firman Tuhan. So, biarkan bagaimana kita melihat dunia ini, bagaimana kita berpikir tentang dunia ini, bagaimana kita merasakan apa yang terjadi di dunia ini ditajamkan gitu, dan ditunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. So let your way of seeing the world, thinking about the world, feeling about the world, be shaped and governed by those 5 realities. Nggak tahu saya taruh depan nggak, kayaknya enggak ya. Kemudian kembali, back to Colossians chapter 3 verse 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Saudara, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas. Seek, carilah. Ini berarti dia tidak akan terjadi secara otomatis. Engkau tidak akan mendapatkannya secara otomatis. Harus ada usaha kita. Dimana berarti ini nggak boleh pasif nih. Saya mau katakan, engkau tidak akan memiliki mindset sorgawi tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak mengarahkan pikiranmu, engkau tidak akan memiliki mindset sorgawi. Nah, masalahnya nih yang kita perlu sadari bahwa di sini nih banyak contending minds, banyak pikiran-pikiran yang bertanding istilahnya. Pikiran-pikiran yang bertanding, wah kayaknya saya ini nggak usah lah, ini mah oke lah, di skip juga oke. Atau ini yang benar, ini yang salah. Menurut ini yang benar, menurut ini yang salah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini mesti dijaga loh. Karena dari sini turun ke sini mengalir kepada tindakan kita. Dan akhirnya menentukan, kalau bisa dibilang, akhir dari hidup kita. Mindset kita ini penting sekali. Engkau jaga pikiranmu, engkau akan menjaga hidupmu. Engkau tidak menjaga pikiranmu, engkau akan memiliki kehidupan yang berbeda. Dan terlebih dari sini kita lihat bahwa untuk memiliki mindset surgawi, kita mesti benar-benar cari. Kita mesti benar-benar usahakan. Saya mau encourage, mari kita boleh cari Tuhan sungguh-sungguh. Dalam setiap tantangan, lihat kembali kepada kenyataan-kenyataan. Kita lihat kembali kebenaran-kebenaran, kenyataan Tuhan, kebenaran Tuhan. Dalam hal ini misalnya yang dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 4 ini. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Lihat bahwa ada Yesus yang luar biasa, ada Tuhan yang luar biasa. Jadi kita nggak diombang-ambingkan nih oleh pengajaran-pengajaran palsu, oleh preferensi atau kecenderungan, keinginan dari dunia gitu ya. Tapi kita semuanya cek kembali dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Uji dengan firman Tuhan. Di sanalah saya percaya kehidupan kita itu akan maksimal sesuai dengan panggilan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu hidup, ya dan amin. Dan setiap kenyataan, reality yang ada, kita lihat 4 sudah digenapi, 5 akan digenapi. Tetapi pada intinya secara umum firman Tuhan itu ya dan amin. Engkau percaya, arahkan pikiranmu, maka disitulah terjadi. Karena apa? Ketika engkau mengarahkan pikiranmu, ini kemudian secara simpel ya, engkau akan tindak lanjuti dengan perkataan. Kan firman Tuhan katakan, iman itu siapa yang berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Siapa yang apa dibilang di situ? Berkata loh. Siapa yang berkata. Jadi kalau kita bilang gunung ini pindah,
iblis berhenti. Masalah saya akan ada Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Masalah istilahnya gunung pindah. Tapi mulut ini kan ini cuma kayak pernyataan dari apa yang ada di sini. Gitu. Kalau engkau gak percaya Tuhan, engkau gak akan menyatakan seperti itu. So, maka dari itu penting sekali untuk kita set our minds on the things that are above. Then it will control our action. It will control our words. It will control our action. And in the end, kita boleh mengalami bagian apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. So, mari kita berdoa. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami sebagai manusia, kami tahu bahwa kami dipengaruhi oleh banyak hal Tuhan. Banyak sekali yang kami lihat, banyak sekali yang kami rasakan. Sebagai manusia kami seringkali marah, kami seringkali kecewa juga akan ketidakadilan, akan apa yang orang lain lakukan yang buruk terhadap diri kami Tuhan. Kami minta ampun untuk itu Tuhan. Tapi Tuhan berdoa sore hari ini, Roh Kudus boleh tolong setiap kami untuk kami boleh benar-benar memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, hati seperti hati Tuhan. Dan kami juga boleh terus memberikan diri kami untuk berusaha, mengusahakan yang terbaik, to set our minds on things that are above, to set our minds on the truth of the words of God, to set our minds on the kingdom of God. Bukan hanya kepada hal-hal yang duniawi ini, yang di dunia yang fana Tuhan, yang tidak berakar dalam firman Tuhan, tidak sesuai, tidak selaras dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, luruskan, bawa kami kembali ketika kami keluar dari jalan Tuhan. Ingatkan kami kalau kami melanggar firman Tuhan, sehingga kami tidak terjebak atau kami kembali kepada kematian. Tapi kami boleh terus menjadi bagian dari janji firman Tuhan yang Tuhan sudah boleh berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sungguh berdoa supaya gereja Tuhan boleh semakin kuat di dalam kebenaran, di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, semakin dalam di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan kami memiliki sebuah hubungan yang nyata dengan Engkau, dan hubungan yang nyata ini membawa kepada sebuah kehidupan yang luar biasa. Ada kehidupan yang diberkati luar biasa, ada pekerjaan tangan yang diberkati, dan pada akhirnya ada kehidupan juga yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan bukan hanya menjadi berkat, tapi menyatakan Yesus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.